Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi. Kita sudah berada dalam minggu ketiga masa Prapaskah. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita menjalani masa Prapaskah ini, tahap pertama adalah minggu pertama sampai minggu ketiga adalah tahap di mana kita merenungkan dosa-dosa kita. Ya. Itu tahap pertama. Jadi dalam hal itu masih ada beberapa hari untuk lebih kuat, lebih fokus merenungkan dosa-dosa kita. Ya. Setelah itu hari Minggu keempat nanti ini kita masuk yang disebut sebagai Minggu Sukacita. Ya. Dan setelah itu kita fokus pada penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus. Maka kalau sekarang kita fokus pada dosa-dosa kita, nanti minggu keempat dan seterusnya kita fokus pada penderitaan Yesus. Ya. Sama dengan lagu-lagu yang sebenarnya dibawakan dalam gereja. Pada minggu pertama sampai minggu ketiga ini kita menyanyikan lagu-lagu tobat. Belum masuk pada lagu sengsara. Setelah minggu keempat lalu kita masuk lagu sengsara. Ya. Jangan sepanjang minggu Prapaskah kita hanya fokus pada dosa atau kesalahan kita. Ada saat di mana kita fokus pada penderitaan Yesus yang berani mengorbankan diri untuk keselamatan kita. Dan setelah merenungkan penderitaan Yesus, masuk ke dalam Jumat Agung, lalu kita masuk pada perayaan kebangkitan, perayaan Paskah. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bacaan hari ini dari bacaan pertama kitab Nabi Hosea, juga dari bacaan Injil Markus, keduanya berbicara tentang kasih Allah. Ya. Kasih Allah ini kemudian bisa memulihkan dan menyembuhkan umatnya. Memulihkan dan menyembuhkan kita yang berdosa ini kalau kita menanggapi kasih Allah itu. Maka dalam bacaan Injil tadi disampaikan kepada kita mengenai hukum utama yang diajarkan oleh Yesus adalah hukum kasih. Nah, dalam minggu ketiga ini mari kita bertanya, apakah hukum kasih ini sungguh sudah bekerja dengan baik dalam diri kita supaya terjadi pertobatan itu. Terjadi saling mengampuni satu dengan yang lain. Ya. Ini sudah harus terjadi dalam minggu ini, ya, supaya minggu depan kita sudah fokus atau boleh dikatakan kita sudah bisa mengikuti dengan baik penderitaan Yesus karena atau kita sudah menyelesaikan diri kita dengan dosa-dosa kita ini. Allah adalah kasih. Dan dikatakan bahwa kita semua adalah anak-anak Sang Kasih. Kalau kita adalah anak-anak Sang Kasih, maka kita semua diajak untuk hidup dalam kasih. Ya. Dan tentu saja kalau kita hidup dalam kasih, maka kasih itu akan semakin bertumbuh subur di dalam diri kita. Di dalam diri setiap orang yang saling mengampuni, yang saling memaafkan satu dengan yang lain. Dalam salah satu mungkin dari TikTok ya, saya lihat di medsos itu apa yang dikatakan, urat malu kita itu tertutup
dan kemudian urat-urat dosa-dosa kita ini semakin terbuka. Urat-urat dosa kita ini kita harus tutup supaya kita melangkah, kita membuka diri, kita mengalami rahmat kerahiman Tuhan di dalam proses merenungkan sengsara Tuhan, supaya kita diantar kepada pembaharuan diri kita dan kemudian mengalami rahmat kebangkitan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama-sama, juga bersama dengan segenap umat dari mana saja yang mengikuti Ekaristi ini. Mari kita buka hati kita selesaikan pertobatan-pertobatan kita dalam minggu ini, dan kemudian kita boleh bersatu merenungkan sengsara Tuhan, agar kita diantar kepada kebangkitan yang dijanjikan kepada kita. Semoga demikian.